Syiah dan Sunni, dua mazhab besar dalam Islam yang dianut oleh lebih dari 1 miliar umat di dunia. Tapi, dari mana asal perbedaannya? Apakah karena ajaran, politik, atau sejarah? Dalam video ini, kita akan membahas asal-usul Syiah, perbedaannya dengan Sunni, dan mengapa hal ini masih relevan sampai sekarang. Disajikan secara netral, ilmiah, dan mudah dipahami. Awal mula perpecahan. Perpecahan Sunni Syiah bermula setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Saat itu muncul satu pertanyaan besar, siapa yang berhak memimpin umat Islam? Sebagian besar sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat sekaligus mertua Nabi, sebagai khalifah, pemimpin umat secara politik. Kelompok ini kelak dikenal sebagai Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, sebagian lainnya meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, lebih layak menjadi penerus. Mereka meyakini bahwa Ali telah ditunjuk langsung oleh Nabi. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Syiah, dari kata Syiat Ali yang artinya pengikut Ali. Ali akhirnya menjadi khalifah keempat pada tahun 656 Masehi. Namun pemerintahannya diwarnai perang saudara seperti Perang Jamal dan Perang Siffin melawan Muawiyah, gubernur Suriah. Setelah Ali wafat, anaknya Hasan sempat menjadi khalifah sebentar sebelum menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, yang kemudian mendirikan dinasti Umayyah di Damaskus. Tragedi Karbala. Tahun 680 Masehi terjadi peristiwa penting yang sangat membekas bagi Syiah, yaitu tragedi Karbala. Husain, putra Ali, menolak mengakui kepemimpinan Yazid, putra Muawiyah. Dalam perjalanan ke Kufah, Husain dan pengikutnya dibantai oleh pasukan Yazid di Karbala, Irak. Bagi Syiah, peristiwa ini adalah lambang pengorbanan, keadilan, dan perlawanan terhadap tirani. Setiap tahun, Syiah memperingatinya dalam hari Asyura dengan ritual duka cita. Perbedaan ajaran utama. Meski awalnya berakar dari politik, lama-kelamaan muncul perbedaan dalam hal keyakinan dan praktek keagamaan. Ini beberapa poin pentingnya. Yang pertama, kepemimpinan atau khalifah versus imam. Sunni, pemimpin dipilih oleh umat. Khalifah adalah pemimpin politik, bukan tokoh suci. Syiah, pemimpin harus dari keluarga Nabi atau Ahlul Bait. Disebut imam yang ditunjuk Tuhan dan bersifat maksum atau terjaga dari dosa. Mayoritas Syiah menganut Syiah Imamiyah atau Itsna Asyariyah, meyakini 12 imam, di mana imam ke-12 saat ini dianggap sedang dalam gaib dan akan muncul sebagai Imam Mahdi di akhir zaman. Kedua, sumber hukum Islam atau fikih. Sunni mengandalkan Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan qiyas atau analogi. Sementara Syiah menggunakan Quran dan hadis juga, tapi lebih menekankan akal dan ajaran para imam. Ketiga, praktek ibadah. Sunni sholat 5 waktu secara terpisah, sedangkan Syiah menggabungkan waktu sholat yaitu 3 kali sehari. Syiah menggunakan batu kecil dari tanah Karbala atau turbah saat sujud sebagai simbol kesucian. Keempat, pandangan terhadap sahabat Nabi. Sunni menghormati semua sahabat. Syiah menghormati sebagian, namun mengkritik sahabat yang dianggap menyingkirkan Ali atau memusuhi keluarga Nabi. Cabang-cabang Syiah dan Sunni. Seperti halnya dalam Kristen ada Katolik dan Protestan, dalam Islam juga ada berbagai mazhab dan aliran. Sunni, mayoritas umat Islam dunia. 4 mazhab besarnya yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan Syiah ada Itsna Asyariyah atau Syiah 12 imam, mayoritas di Iran, Irak, dan Lebanon. Ada Ismailiyah, meyakini garis keturunan imam berbeda. Dan ada Syiah Zaidiyah, yaitu yang berkembang di Yaman. Dampak politik modern. Hari ini, perbedaan Sunni Syiah juga berdampak dalam politik internasional. Iran, negara mayoritas Syiah terbesar. Irak, Bahrain, Azerbaijan, dan Lebanon juga memiliki populasi Syiah signifikan. Sementara Arab Saudi, Mesir, Indonesia, Turki adalah negara mayoritas Sunni. Ketegangan antara Iran atau Syiah dan Saudi atau Sunni turut memengaruhi konflik di Suriah, Yaman, Irak, dan Lebanon. Namun penting diingat, konflik ini bukan semata karena agama, tapi juga melibatkan politik, ekonomi, dan perebutan pengaruh regional. Persamaan dasar. Walau berbeda, Sunni dan Syiah memiliki banyak kesamaan, antara lain iman kepada Allah yang Esa, iman kepada Al-Quran, iman kepada Nabi Muhammad SAW, dan melaksanakan puasa Ramadan, zakat, dan ibadah haji. Banyak ulama dan tokoh menyerukan persatuan dan toleransi, karena Islam lebih luas dari sekat mazhab. Asal-usul Syiah berakar dari soal kepemimpinan pasca wafat Nabi, namun berkembang menjadi identitas spiritual dan sosial. Perbedaan dengan Sunni nyata, tapi warisan bersama jauh lebih besar. Dengan memahami sejarahnya secara ilmiah dan netral, kita bisa menghindari prasangka dan membangun toleransi di tengah umat Islam, termasuk di Indonesia.
Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.